Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Syukurlah kalau sehat semuanya, tidak ada yang sakit. Oke, ketemu lagi sama Ibu. Hari ini kita akan belajar seperti biasanya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Ketua kelas silakan pimpin dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang Ibu mau cek kehadirannya dulu. Siapa aja yang hari ini tidak masuk? Coba dicek kanan kirinya. Ada tidak temannya yang tidak hadir hari ini? Ada? Oke, semuanya hadir ya. Syukurlah, semuanya rajin-rajin ya di sini. Nah, anak-anak, tolong untuk kursinya dirapikan dulu. Ya, dirapikan terlebih dahulu. Segala apapun barang yang tidak ada kepentingannya di atas meja, silakan dimasukkan ke dalam tas. Oke, tempat duduknya tolong dirapikan dulu. Ya, bajunya dirapikan semuanya supaya lebih nyaman untuk belajarnya. Oke, sudah. Nah, anak-anak, udah semangat belum belajarnya? Oke, untuk lebih semangatnya mari kita bernyanyi sama-sama. Silakan untuk berdiri di tempat. Oke, kita mulai ya. Lagunya akan Ibu putar di sini dan kita ikuti sama-sama. Belajar ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan kiri atas bawah dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Yeay, tepuk tangan dulu dong. Nah, sekarang udah siap kan belajarnya? Udah semangat kan? Hari ini karena udah semangat, kalian harus fokus ya untuk belajar. Karena kita hari ini akan mempelajari tentang rotasi dan revolusi bumi. Tapi sebelumnya, Ibu mau tanya satu hal. Ada yang masih ingat nggak dengan pembelajaran kita minggu lalu? Ayo, siapa yang ingat? Iya, silakan Desi. Iya, betul. Kita minggu lalu mempelajari tentang tata surya. Berikan aplaus kepada Desi. Ternyata Desi masih ingat ya. Nah, untuk teman-teman semuanya, minggu depan kalian juga harus belajar. Sama seperti Desi, ya. Kalian harus tetap belajar karena apa? Yang kita pelajarin hari ini akan tetap Ibu tanyakan di pertemuan berikutnya. Nah, kalau minggu lalu kita mempelajari tentang tata surya. Ya, untuk planet yang sedang kita tempati saat ini namanya planet apa? Iya, betul, planet bumi. Kalau Ibu tanya ada yang pernah lihat matahari? Ya, pasti pernah dong. Kita semua pasti pernah melihat matahari. Matahari itu adanya pada malam hari atau siang hari? Ya, siang hari. Kalau malam hari ada matahari nggak? Ya, tidak ada. Adanya apa? Betul, adanya bulan. Kalau siang hari adanya matahari, malam hari adanya bulan. Nah, ada nggak yang pernah melihat matahari itu bergerak? Ada? Ada yang pernah? Ada juga yang tidak pernah. Oke, makanya hari ini kita akan membahasnya sama-sama. Jadi, kalau minggu lalu kita mempelajari tentang tata surya, maka hari ini kita akan mempelajari tentang rotasi dan revolusi bumi. Nah, ada kaitannya anak-anak. Kalau minggu lalu kita mempelajari tentang apa saja sih planet-planet yang ada di tata surya. Dan sekarang kita berada di planet apa? Namanya di planet bumi. Dan yang akan kita pelajari hari ini juga adalah tentang
rotasi dan revolusi bumi, yaitu yang terjadi di salah satu planet, dan planet itu adalah planet yang sedang kita tempati saat ini, yaitu planet bumi. Kan sebelum Ibu menjelaskan materinya lebih lanjut, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kenapa kita harus mempelajari rotasi dan revolusi bumi? Tujuan pembelajaran kita ada dua. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan tentang rotasi dan revolusi bumi. Dan tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik dapat membedakan antara rotasi dan revolusi bumi. Ya, jadi harus fokus ya. Apapun yang nanti Ibu sampaikan, kalian harus benar-benar memperhatikan, harus fokus apa yang akan kita pelajari hari ini, apa yang akan Ibu jelaskan. Kalian benar-benar perhatikan supaya tujuan pembelajaran kita pada hari ini dapat tercapai. Oke, setuju semuanya? Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang rotasi dan revolusi bumi. Ada yang pernah dengar rotasi? Revolusi? Oke, belum pernah dengar ya? Baik anak-anak, sekarang tadi Ibu sudah tanya matahari itu ada pada siang atau malam, dan semuanya jawab adanya pada siang hari. Sekarang Ibu mau tanya, kenapa sih harus ada siang dan malam hari? Kenapa sih bukan siang hari aja atau malam hari aja? Dan kalau memang ada siang dan malam hari, apa sih faktor yang menyebabkan ada peristiwa tersebut, ada siang dan juga ada malam? Coba bayangkan kalau hanya ada siang hari saja, atau misalnya cuman ada malam hari saja. Ada yang mau jawab? Kenapa bisa ada siang dan malam hari itu aja deh dulu? Ada yang bisa jawab? Tidak ada? Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahasnya sama-sama. Kita mulai dari rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya atau pada sumbunya. Bumi berputar menuju ke arah timur melawan arah jarum jam, dan waktu yang dibutuhkan bumi dalam satu kali putaran yaitu 23 jam 56 menit lebih dari 3 detik, atau biasa kita bulatkan menjadi 24 jam atau disebut dengan satu hari. Nah, selama berotasi, poros bumi selalu miring 23,5 derajat dari garis tegak lurus. Dan arah rotasi ini menyebabkan berbagai peristiwa yang dapat kita rasakan di bumi. Mari kita lihat apa saja sih peristiwa yang bisa terjadi karena adanya rotasi bumi. Pertama, yaitu terjadinya siang dan malam. Adanya rotasi bumi, terjadinya siang dan malam. Pergantian siang dan malam terjadi karena ketika bumi berputar, ada sebagian yang terkena cahaya dan ada juga yang tidak terkena cahaya. Dan yang terkena matahari itu akan mengalami siang, sedangkan yang tidak terkena matahari akan mengalami malam. Lanjut, akibat dari rotasi bumi yang kedua yaitu perbedaan waktu di beberapa tempat di dunia. Nah, bagian bumi yang berada di bujur timur akan melihat matahari terlebih dahulu dibandingkan dengan lokasi yang berada di bujur barat. Kemudian yang ketiga, rotasi bumi menyebabkan gerak semu harian matahari. Gerak semu harian matahari ini bagi kita yang berada di bumi nampaknya seolah-olah matahari yang bergerak dari arah timur ke arah barat setiap harinya. Padahal yang bergerak adalah bumi. Makanya ini disebut dengan gerak semu harian matahari. Nah, yang keempat, akibat dari rotasi bumi ini menyebabkan perbedaan percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi tempat-tempat di kutub lebih besar dibandingkan dengan tempat-tempat yang berada di khatulistiwa. Karena jarak permukaan bumi di kutub lebih dekat ke pusat bumi. Akibatnya, berat benda yang sama akan berbeda jika ditimbang di khatulistiwa dan di kutub. Nah, seperti itu ya anak-anak penjelasan tentang rotasi bumi dan faktor-faktor yang terjadi akibat dari rotasi bumi. Nah, sekarang kita masuk pada revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Revolusi bumi merupakan akibat tarik-menarik antara gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi. Bumi berevolusi selama 365 lebih seperempat hari dalam 1 tahun. Dan bidang yang dibentuk bumi ketika bumi itu berevolusi disebut dengan ekliptika. Ada beberapa faktor yang bisa terjadi akibat dari revolusi bumi. Di antaranya adalah yang pertama, revolusi bumi mengakibatkan pergantian musim. Nah, di daerah tropis memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Nah, negara yang memiliki iklim tropis yaitu Indonesia dan Malaysia. Sedangkan di daerah subtropis memiliki 4 musim, yaitu ada musim gugur, ada musim salju, ada musim semi, dan ada musim panas.
contoh negara yang memiliki iklim subtropis yaitu negara Eropa dan Asia bagian timur. Revolusi bumi juga mengakibatkan adanya gerak semu tahunan matahari, di mana posisi matahari terlihat bergeser. Akibat dari gerak semu tahunan matahari ini menjadikan matahari terlihat terbit dari tempat yang tidak sama setiap hari, atau bergeser sedikit demi sedikit. Perbedaan pergantian siang dan malam terjadi karena adanya pergeseran edar matahari, sehingga perbedaan siang dan malam tidak selalu sama. Misalnya, di kutub utara mengalami malam selama 24 jam, sedangkan di kutub selatan malah sebaliknya. Nah, itulah beberapa peristiwa yang disebabkan oleh rotasi dan revolusi bumi. Sekarang, kita pasti udah tahu apa sih itu perbedaan antara rotasi dan revolusi bumi. Kalau rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya, sedangkan yang disebut dengan revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang Ibu tanyakan di awal, kenapa sih bisa ada siang dan malam? Maka jawabannya adalah karena adanya rotasi bumi. Ketika bumi berotasi, terdapat sisi bumi yang menghadap dan membelakangi matahari. Sisi yang menghadap matahari mengalami siang, dan sisi yang membelakangi matahari mengalami malam. Itu ya anak-anak jawabannya, jadi semua udah tahu. Kalau ditanya sekali lagi kenapa bisa ada siang dan malam, maka jawabannya adalah karena adanya rotasi bumi. Ingat ya, jangan sampai lupa. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Tidak ada ya? Oke, kita simpulkan sama-sama ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah rotasi bumi merupakan perputaran bumi pada porosnya. Dan waktu yang dibutuhkan bumi dalam menyelesaikan satu putaran yaitu 24 jam. Sedangkan revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Dan waktu yang dibutuhkan bumi dalam satu kali putaran yaitu 365 hari lebih seperempat hari. Kalau rotasi bumi menyebabkan siang dan malam, sedangkan revolusi bumi menyebabkan pergantian musim. Seperti itu ya anak-anak ya. Untuk penjelasan Ibu hari ini sudah selesai. Apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Baik, tidak ada ya. Sudah paham semua? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan ya? Apakah ada kesulitan? Oke, aman ya berarti. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang gerhana. Silakan dibaca-baca ya dan dicari referensinya di perpustakaan. Minggu depan kita akan bahas sama-sama. Oke? Nah, sebelum kita pulang, silakan ketua kelas untuk membawa kita dalam doa. Doa selesai. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Dan kalau ada kata yang salah dari Ibu, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi!